Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Leo, arti hadirmu. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Mei 2020. Apa kabar Leo? Semoga seluruh Leo dilimpahkan kebahagiaan, kedamaian, kekuatan untuk selalu bersyukur, bersukacita, bergembira, menikmati setiap anugerah, setiap cinta kasih dari Sang Pencipta. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak selalu resonate untuk semuanya, semua Leo. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita akan lihat the truth dari cross watchers kamu ya Leo. Kira-kira kalau kamu bisa dengar sisi kejujuran dia, kira-kira apa sih bunyi yang terdengar di telinga kamu Leo? Clarify the truth, cross watchers Leo. My sweet darling, my angel, clarify please for Leo cross watchers. The truth dari Leo cross watchers. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay. Dan pertama, you speak to me through music. Kamu bicara sama aku dengan musik. Oke. Mungkin kamu punya lagu favorit yang itu mencurahkan isi hati kamu. Oke. Pakai lagu gitu penyampaiannya. Aku nggak bisa ngomong dengan kata-kata. Aku pakai lagu aja. Oke. Ini dia. Kamu bicara sama aku melalui musik. And I love you unconditionally. Aku cinta sama kamu tanpa syarat. Oke. Ini cinta yang sudah teruji sepertinya tanpa syarat. Ya, mau kamu bangun tidur jigongan, ya, upilnya masih nempel di hidung, dia tetap cintanya nggak berubah, ya. Oke, mau kamu dia udah cium bokete kamu pun, tetap dia mencintai kamu dengan all package-nya kamu. Dan ketiga, I'm so attracted to you, oke? Ada seseorang yang benar-benar attraction dengan kamu. Good. Oke, bottom of the deck, I can't stop thinking about you. Sepertinya ada yang benar-benar tergila-gila dengan Leo. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Oh, so sweet. Oke, so ini curahan hati dia untuk Leo. Oke, sweet Leo. Kita lihat energi kamu. Clarify with my Leo. Clarify my sweet darling angel for Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Please clarify energi Mei 2024. Clarify, please. Thank you. Ini jumping, the world, dunia ini
Oke. Panggung biduan. Oke. Ini dunia, ada sisi gelap, ada sisi terang. Ini dunia. So, mungkin di Mei kamu ngerasa banyak sekali melihat semua orang, segala situasi dari sisi negatif positif. Oke. Dia baik tapi ada kurangnya. Oke. Plus minus. Oke. So itulah dunia ini. Oke, di sini ada second chakra Archangel Ariel. Chakra kedua ya. Berarti ini intimasi ya, kayak kamu sama pasangan kamu atau orang yang benar-benar intim dengan kamu. Chakra kedua, chakra seks. So, kamu jadi kenal pasangan kamu di semua situasi, baik buruknya dia, sisi gelapnya dia, sisi terangnya dia, sisi yang kamu tadinya nggak tahu karakternya dia, lebih deep lagi kamu mengenal dia. Oke, itu bagus menurut saya. Jadi pasangan kamu itu tidak harus pakai topeng untuk bisa membuat kamu mencintai dia. Kamu bisa melihat itu, ya. Dia terbuka, transparan dengan kamu. Semuanya tentang dia, nggak ada yang dia sembunyikan. Oh, ini biasanya cinta ya. Kalau udah cinta tuh udahlah semuanya terbuka. Nggak ada sandiwara atau drama-drama atau isu mental health yang ditutup-tutupi ya. Semuanya terbuka di hadapan kamu. Bisa juga di bulan Mei ini kamu mengenal orang-orang yang sering banget deket sama kamu, frekuensi, durasi pertemuan, dan kamu akhirnya tahu gitu loh, oh ternyata dia seperti ini sama aku gitu. Jadi terbuka begitu, semua kehidupan dunia ini, orang di circle kamu jadi tahu mana yang benar-benar harus dipercaya, mana yang oke, hanya sebatas teman, say hi, say bye, hanya itu. Oke? Itu bagus tentu saja. Jadi kamu tahu cara mentreatment orang-orang yang dekat dengan kamu atau satu circle sama kamu. Sekarang kita lihat dari chakra wisdom untuk kamu. Leo, energi untuk Mei 2024. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Thank you. Gratitude, bertumbuh. Oke. Anggap aja perubahan yang kamu lihat atau kebenaran yang kamu lihat tentang siapapun itu membawa kamu pada pertumbuhan. Mungkin kadang-kadang kita baru tahu orang terdekat kita seperti apa, ternyata dia datang untuk membawa pertumbuhan, ya. Kalau dia datang dengan banyak isu, memberi kamu isu, artinya kamu akhirnya juga bisa belajar tentang menjadi dewasa, memecahkan masalah. Jadi kayak Sang Pencipta itu, kalau kita berdoa minta kekuatan, biasanya masalah datang. Jadi kita mengenal diri kita, sisi kita, powernya kita. Dan itu membuat kamu bertumbuh. Dari banyak orang yang datang dan pergi dalam hidup kamu, mungkin di bulan Mei, kamu belajar untuk lebih dewasa menanggapi apapun itu, baik atau buruknya situasi di hadapan kamu. Kamu belajar untuk lebih bersyukur, jauh lebih dewasa, enggak lagi judging siapapun. Pokoknya Leo jadi Leo yang sangat dewasa di sini. Belajar untuk bertumbuh, ya. Kesabaran kamu teruji, kebaikan kamu teruji, kekurangan kamu juga teruji, dan adalah kelahiran karakter baru dalam diri kamu. Melihatnya dengan sudut pandang yang lebih dewasa, untuk bersyukur, untuk bertumbuh, menjalani hidup tanpa terus-menerus melihat
situasi dan masalah, atau disibukkan dengan situasi masalah yang ketika kamu tanggapi tanpa pendewasaan diri, itu akan sangat membuat kamu frustasi. But Mei adalah bulan yang cukup menyenangkan untuk kamu, karena semuanya kamu bawa rileks, semuanya kamu bawa dengan dewasa kamu, dan ada titik pertumbuhan yang kamu raih di karakter kamu, yaitu tentang bersyukur. Okay? Bottom of the deck, creation. Okay, sorry. Creation di sini saya melihat seperti segala cara ya, dalam situasi berkabut pun banyak cara untuk melihat dari sudut pandang yang positif. Itu kamu punya, atau mungkin harus kamu miliki. Apapun situasi chaos segimanapun, kamu lebih baik untuk melakukan segala cara dan melihatnya dengan cara yang positif. Oke, saya pertumbuhan, saya melihat mungkin Mei tidak mudah untuk kamu, but semuanya memang ada waktunya kita diuji, ada waktunya kita harus mengeluarkan power kita, ada waktunya kita hanya diem aja. Oke, but it is good. Ada seseorang yang begitu mencintaimu, dan di sini love unconditionally. I love it. Oke, cinta tanpa kepura-puraan ya. Oke, sebentar ini kembang saya ini dia berputar-putar. Oke, my purple lily. Clarify, kita lihat arti hadir kamu. Arti hadir Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify Leo, my Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy May 2024. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Oh yeah, jumping. Thank you, thank you, thank you. This is for my sweet, sweet Leo. Okay. Jumping card. This is about 9 of Pentacles. Kamu bisa lihat di sini decknya seperti melukiskan ada fear yang besar dalam diri kamu, seperti banyak trauma yang kamu lewati di masa-masa yang lalu ya. Kamu ngerasa bahwa I do anything, Nona Pastel. Aku sudah berusaha dewasa, mengalah, bersabar, berusaha dengan seluruh jiwa ragaku untuk membuat situasi menjadi baik, bahagia, dan bertanggung jawab dengan semua orang yang ada di sekitarku. Kamu udah ngelakuin semuanya, tapi karena banyak effort, banyak perasaan yang tercurah di sana, kamu ngerasa bahwa tidak ada satupun yang melihat itu, Nona Pastel. I see, I know what you feel. You know, ingat aja gini, ingat aja. Gak ada yang sia-sia. Kita nabur apa, nanti kita tuainya apa, itu gak ada yang sia-sia. Hanya kadang-kadang kita kurang sabar untuk melihat waktu penuaian. Karena waktu penuaian situasi karma itu, waktunya yang tepat atau karma itu berbuah atau kapan itu ya, itu yang tahu hanya pencipta kita. Yang kita bisa optimis adalah menabur aja. Oke, baby. So, ini ada ketakutan yang besar. Kamu bisa bilang sama diri kamu bahwa situasi ini datang, saya sudah menabur begitu banyak kebaikan, cinta kasih, kesadaran. Tapi kalau situasinya di luar kendali kamu, di luar ekspektasi kamu bisa bilang sama diri kamu bahwa ini saatnya kamu lagi belajar untuk mengasah lagi power kamu, bertambah lagi jadi dewasa dan bersinar dengan indahnya. Leo tetap Leo dengan sisi kamu yang kamu tahu sendiri siapa kamu, kebaikan kamu, diri kamu yang autentik, diri kamu yang unik dengan powernya, dengan creative things you do ya, kayak banyak tindakan kreativitas yang kamu lakukan dengan segala cara. Kamu tahu diri kamu tahu karakter kamu, dan kalau situasi yang tidak
Ya, unpredictable itu adalah bagian dari belajar untuk lebih mengasah lagi. Kalau kamu bisa melihat itu dari sudut pandang positif yang seperti itu, kamu akan tahu betapa amazingnya kamu, betapa kerennya diri kamu gitu loh. Oke, kalau kita bicara tentang dunia, ketika orang dalam situasi yang kelelahan ya secara mental, biasanya sulit untuk membedakan terang dan gelap. Dia terbawa arus dari situasi yang terjadi. Oke, my sweetheart. Oke. Kita this is energy about the king of king. Leadership power. Kamu tuh punya arah, visi, misi besar, tujuan yang terlihat jelas. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, kamu tahu mimpi besar kamu tahu masa depan kamu akan bagaimana, kamu tahu kamu akan menua seperti apa. Karena kamu berusaha untuk kendalikan semuanya. Dan mungkin kamu seorang yang perfeksionis, mungkin sedikit ego, gak banyak. Atau mungkin kamu punya jabatan di instansi atau company ya, jadi kamu punya posisi top management, dan itu membuat kamu semakin berusaha keras untuk menggunakan leadership power kamu untuk melihat menghadapi semuanya. But ada satu hal yang ingin saya ingatkan ke kamu, Leo, bahwa gak semua hal bisa kamu kendaliin. Kamu hanya bisa bilang ke diri kamu bahwa kamu udah ngelakuin yang terbaik yang bisa kamu lakuin. Ketika situasinya di luar kendali kamu, jangan coba-coba untuk ngontrol. Why? Kamu akan lelah. Ya, kita nggak bisa kendalikan apapun di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Oke, so jangan lupa juga mencintai dengan adil. Energi dari Princess of Pentacles, dihitung-hitung ya. Dihitung-hitung. Oke, kamu ngitungin apa? Kamu ngitungin semua karma baik kamu? Tidak usah ya, karena hitungan kamu pasti meleset. Oke, kalau kita banyak berbuat baik, dalam hitungan alam semesta, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2. Bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 2 juta kali, bisa sama dengan 5 juta kali, you know. Apalagi kalau itu sifatnya ujian ya. Ujian untuk kita lebih baik lagi, untuk bisa lebih jernih melihat apapun itu. Biasanya 1 tambah 1 bisa sama dengan 5 juta kali, so nggak ada yang sia-sia. Oke, yang perlu kita sedikit berhati-hati atau perlu sekali berhati-hati adalah ketika kita melakukan hal buruk. Karena hal baik dan hal buruk itu tergantikan oleh alam semesta dengan karma situation. Itu hitungannya kita nggak bisa ngukur gitu loh. Jadi kalau kita buat hal yang buruk, menyakiti orang, merugikan orang lain, atau merusak alam semesta ya, itu 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, biasanya lebih. Dan kalau kita sudah melakukan hal buruk, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuai situasi karma yang mungkin lebih besar dari apa yang pernah kita lakukan begitu. Jadi memang untuk situasi tindakan yang keliru, yang salah, merugikan orang lain, merugikan alam semesta, itu kita perlu berhati-hati. Oke? Di sini ada ketakutan. Kalau kamu ngelakuin sesuatu yang buruk, menyakiti pasanganmu atau menyakiti orang lain, di sini ada ketakutan. Dan kamu berusaha untuk menekan orang lain agar orang itu tidak melakukan sesuatu yang di luar kendali kamu. Ini cukup bahaya, Karena di awal energi kamu di bulan Mei adalah tentang dunia, so ini harus lebih berhati-hati, Leo. Ya, mudah-mudahan yang kamu tabur adalah karma baik. Oke? Sesuatu yang baik, ketika penuaian kebaikan itu, maka itu akan berlimpah sama kamu. Oke? Atau hanya bisa dealing dengan Aries ataupun
Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgos. Energi dia Seven of Cups di sini. Bisa kamu dealing dengan seorang yang punya karakter sosial butterfly, punya banyak koneksi, punya banyak jaringan, banyak orang yang akan support dia, membantu dia, good or bad things di sini. Ini dia. Atau memang dia seorang yang sangat open, seorang yang sangat terbuka begitu, extrovert, extravaganza. Extrovert vaganza. Jadi dia lebih terbuka, jadi nggak ada rahasia, apa-apa curhat ya ke bestinya, kemana-mana, ke ibunya, ke ayahnya, siapapun yang membuat dia merasa nyaman, tapi dia sendiri nggak tahu apakah orang itu bisa ngasih solusi atau enggak, atau orang itu hanya akan ngomongin dia di belakang. Dia nggak bisa menilai itu, karena orang-orang yang extrovert vaganza biasanya itu yang penting tercurahkan dulu, yang penting lepas dulu bebannya. Urusan orang mau ngomongin di belakang, urusan orang mau jadiin gosip, I don't care, yang penting tercurah dulu gitu. Oke, social butterfly, banyak pilihan, banyak rasa yang ingin dia curahkan begitu. Oke. Dan energi dia Six of Wands. So ini tentang bagaimana dia tahu bahwa dia akan berhasil untuk bertahan dengan kamu atau memperjuangkan hubungan kalian begitu. Kalau dia yang mungkin flirting atau punya tripartite, bisa ini kamu, bisa dia, karena terlihat di sini ada ketakutan kamu. Bisa kamu takut dia cheating lagi, flirting lagi, karena dia pernah melakukan kesalahan yang sama, atau bisa karena ketakutanmu dia tahu apa yang kamu lakukan di belakang dia. Nah ini, karena ini energinya cukup terlihat, bisa kamu yang punya tripartite, bisa dia, atau dua-duanya melakukan kesalahan yang sama. Oke? So dia tahu dia akan selalu memenangkan perdebatan, pertengkaran, persaingan dengan kamu. Ini hubungan pasangan yang tidak saling support satu dengan yang lain, tapi hubungannya seperti berkompetisi. Jadi pasangannya itu seperti rivalnya dia. Ten of Wands di sini ada situasi kelelahan, ada situasi pesimistik dari dia tentang hubungan kalian, tentang effort yang harus dia lakukan. Oke? Mungkin juga di sini dia pesimis dengan kamu yang, kalau dia yang punya tripartite dan dia ngelakuin situasi yang sama kembali, dia takut kamu tinggalin dia, karena sepertinya kamu sudah bersiap-siap untuk berpisah, sudah mengikhlaskan semua apa yang dia lakukan sama kamu, dan sudah benar-benar melihat masa depan tanpa dia. Mungkin ini, that's why dia bilang I love you unconditionally, karena kamu selalu punya pintu maaf, punya kesempatan kembali bersama, memaafkan, memahami, murah hati untuk terus-menerus mempertahankan komitmen di sini dengan dia. Dan di sini ada I'm so attracted to you. So dia sangat bukan melekat, tapi energi ya. Ini kita nggak bilang fisik. Energi itu kayak kemanapun dia pergi, attractive energy itu kayak selalu jauh dia pergi. Misalnya dia sudah jauh pergi ke Papua New Guinea sana, kemudian di Jakarta, dia selalu ingin kembali ke Jakarta hanya untuk kamu. Oke? Atau mungkin dia sudah pergi ke kutub utara di sana ya, bermain dengan beruang kutub, tapi dia selalu merasa dia harus kembali ke Jakarta untuk Leo. Jadi benci dan cinta itu seperti hanya tirai transparan itu ya, yang membatasi. Dia terus seperti magnet begitu, harus kembali ke kamu.
Dan di sini ada you speak to me to music, through music, ya. Sepertinya kamu udah kehabisan akal, mungkin di rumah kamu sering karaokean dan kamu nyanyi tentang isi hati kamu, lalu dia mendengarkan itu dan dia tersayat-sayat mendengarnya. Oke, jadi kalau kamu nyanyi lagu patah hati, bukan kamu aja yang tersayat-sayat, tapi kalau dia mendengarkan kamu nyanyi lagu patah hati, dia juga tersayat-sayat. Dia tahu bahwa dia sudah mengecewakan kamu, buat kamu ngerasa tidak bahagia. Oke. See, I cannot stop thinking about you. Mikirin kamu lagi dan lagi. Oh, oke. Bisa karena rasa bersalah. Oke. Mudah-mudahan dia juga bisa menjadi bisa berubah ya, bermetamorfosa, berubah untuk bisa kalian tetap bersama. Karena Leo ini dia ngontrol terus ya. Dia kendalikan, aku nggak mau lagi. Udah dikasih kesempatan berkali-kali, masih lagi dan lagi. Nggak ada tobatnya, nggak ada kapoknya. Udah dia pergi jauh sana gitu. Kamu udah hempas dia di sana. Itulah yang mungkin dia overthinking, dia ngerasa gak ada pintu lagi yang terbuka seperti biasanya Leo yang selalu membuka pintu maaf untuk dia. Pak, karena general reading saya jangan dibully, ini bisa vice versa. Oke. Energi arti hadir kamu. Saya tarik nafas dulu ya. Ngomong gak berhenti. Knight of Pentacles. So, dia melihat lagi komitmen dia dengan kamu. Banyak situasi diam, membisu, hening di sini. Taurus energy, dia lihat lagi gitu loh komitmen dia sama kamu. Banyak sweet memory sepertinya. Oke, Queen of Cups, love. Ada curahan cinta, ada curahan kasih sayang, ada curahan rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kosakata di sini, ya. Dan itu sepertinya memori yang membuat dia merasakan tentang kamu. Di sini ada Four of Cups. Oh, oke, I'm stuck with you, Leo. stuck ya di sini. Jadi dia sepertinya tidak bisa lagi melihat orang yang mencintai dia seperti kamu mencintai dia. Especially for Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio. Yes. Bottom of the deck. Oh, the star energy. You are so sensual, so sexy. King or Queen of Charming. Ya, di sini. Kamu adalah harapan untuk dia. Kamu ingin pulih. Kamu tahu dia sumber dari segala sumber masalah, penderitaan, segala drama dalam koneksi kamu sama dia. Oke. Dan kamu ingin pulih, kamu ingin melihat masa depan kamu di sini. Atau mungkin hanya dealing dengan Aquarius. Dan Nine of Pentacles. Kamu ingin sendiri. Kamu udah lelah mungkin dengan dia. Lelah untuk selalu merasakan sakit yang dia timbulkan di sini. Bahkan kamu sudah melihat masa depan bahwa kamu sendiri tanpa dia. Oke. Energi dari Eight of Cups. So, di sini tentang kamu udah tidak ingin bertahan lagi. Kamu ingin keluar dari koneksi kamu sama dia. Udah lelah, terkuras perasaan dan pikiran. Sudah lelah secara mental di sini. Oh, oke. So, sakit hatimu sepertinya sudah berakar pahit di sini. Kamu ngerasa kalau kamu nggak memutuskan untuk berpisah, rasa sakitmu akan bertambah lagi dan lagi di sini. Kamu merasa dia tidak pernah mencintai kamu. Dia tidak pernah melihat kamu dengan hatinya. Dia tidak mau berhati-hati untuk memperlakukan hatimu, menjaga perasaanmu.
jadinya kamu ngerasa bahwa ini hubungan yang sangat toksik. Udah kelelahan kamunya. Oke. Ini bisa vice versa. So, bagaimana dong? Leo sepertinya sudah memutuskan untuk give up, untuk let go, untuk ikhlas, melepaskan di sini. Sepertinya situasi tripartit atau situasi manipulatif ini sudah terjadi puluhan tahun dan ini sudah ada di titik Leo yang menyerah di sini. So the Emperor energy di sini seperti kamu tidak mau lagi ngasih kesempatan karena kamu udah lelah secara mental. Oke. Kita lihat dari Lightworker energy for my Leo. Lightworker energy for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please, my sweet darling angel. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada past life activation. Oke. So past life activation ini seperti berusaha untuk kembali semula sebelum kamu mengenal dia, semula sebelum kamu bersama dengan dia. Kamu kembali pada situasi single kamu sebelum kamu menikah dengan dia atau sebelum kamu bertemu dengan dia. Bisa ini menjadi satu saran, bisa ini menjadi energi kamu. Seperti kembali single, kembali di awal mula kamu seperti apa sebelum bersama dia. Bottom of the deck, eternal now. Kamu sekarang hanya memikirkan bagaimana kamu dan menua ke depannya seperti apa. Yang lalu sudah berlalu, kamu ingin melihat dia seperti angin yang berlalu saja, begitu. Atau mungkin bertambah dewasa di sini. Ketika seseorang rambutnya sudah memutih, dia berusaha untuk menjadi lebih dewasa, atau memang tanda dari pendewasaan diri seseorang itu dengan rambut yang putih. Tapi tidak selalu ya. Kadang age just a number. Rambut putih hanya juga sebagai bentuk penuaan aja, karena pendewasaan diri, kebijaksanaan itu pilihan ya. Oke, itu pilihan. Kita lihat dari ini ya, Dreamcatcher. Oke. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy. Bulan Mei ya, 2024. Clarify, please. Clarify, please. Thank you, thank you. Thank you. Okay, Leo. Celebration, social occasion. Okay. Merayakan, bergembira, merayakan semua apapun yang kamu capai. Oke. Ini Dreamcatcher, so ini kita bicara tentang future. Banyak perayaan-perayaan yang nanti kamu akan lakukan atau akan terjadi dalam perjalananmu. Oke. That's a life. Ada masa sedih, ada masa senang. Ada sesuatu yang dirayakan, ada sesuatu yang harus ditangisi. Jadi jangan terlalu melekat dengan apapun keberhasilanmu, supaya kamu lebih lagi merasa damai ya. Rasa damai itu ketika apa sih sebenarnya? Rasa damai itu ada ketika kita tidak genggam. Oke. Bottom of the deck. Flow, mengalirlah. Oke, jadi ngalir aja, ngikutin kemana alam semesta membawamu. Banyak hal-hal baik, banyak hal-hal buruk. Nah, sekarang bagaimana kamu mau
menanggapi semuanya sebagai sebuah perjalanan atau adventures dalam kehidupan kamu. Oke, ini bisa vice versa. Terima kasih loh yang udah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.